Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara, silakan baca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan tidak henti-hentinya kami mengagumi akan kesetiaan-Mu. Sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami datang bersama-sama kepada Engkau. Mohon Tuhan menolong, menyertai, memimpin kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh memakai waktu ini untuk mendengar firman-Mu, untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Berkati hamba yang memberikan firman, biar Tuhan tolong dan sertai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Mohon Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Dengan terang Roh Kudus-Mu, menerangi hati kami. Kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tahun 2020 sudah kita lewati dengan banyak masalah. Secara otomatis akan mempengaruhi rasa percaya diri kita. Sehingga kita mungkin akan merasa sudah tidak punya percaya diri lagi untuk memasuki tahun 2021 ini. Berbeda dengan tahun 2019 yang lalu, saat kita akhiri tahun 2019 dengan rasa percaya diri bahwa kita akan memasuki tahun 2020 yang lalu dengan banyak rencana, baik untuk bisnis dan keluarga. Kita buat semua planning, kita buat semua rencana dengan rasa percaya diri. Tetapi setelah melihat kondisi pandemi corona, membuat kita sudah tidak percaya diri lagi ketika kita memasuki tahun 2021 ini, bukan? Makanya saudaraku, banyak motivator berkata bahwa kita harus percaya diri bahwa kita bisa memasuki tahun 2021. Karena itulah kunci keberhasilan. Mereka berkata, jika kita tidak percaya diri, maka kita tidak bisa apa-apa. Akan tetapi, saudaraku, saya beritahu saudara, bagi Tuhan, Dia tidak memilih orang yang punya percaya diri untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Dia justru memilih Musa pada saat dia tidak percaya diri lagi. Kita lihat, kapan Musa dipanggil Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir? Apakah saat dia merasa begitu percaya diri pada waktu dia berumur 40 tahun? Di mana dia merasa waktu itu dipanggil Tuhan. Pada waktu itu dia sudah punya banyak rencana untuk mengajak orang Israel, mengumpulkan orang Israel untuk kudeta melawan Firaun. Maka sekalipun dia dibesarkan di istana Firaun, dia tetap membela orang Israel. Maka pada saat orang Israel dianiaya oleh prajurit Mesir, dia bukan membela orang Mesir yang sudah membesarkan dia, malah membela orang Israel dengan membunuh orang Mesir. Saat itu adalah saat yang tepat, bukan? Jika Tuhan memakai Musa untuk membebaskan orang Israel. Karena pada saat itu dia masih semangat, masih kuat, dan masih percaya diri. Musa begitu percaya diri karena dia pernah dididik di istana Firaun. Pernah belajar strategi perang militer Mesir. Anehnya, Tuhan tidak memakai Musa pada saat Musa begitu percaya diri. Tapi saat dia sudah lemah, yaitu pada saat dia umur 80 tahun, selama 40 tahun dia sudah menjadi pengembala domba. Dia sudah tidak punya modal lagi untuk berperang melawan Firaun. Pada saat itu semua ilmu pengetahuannya sudah tidak tahu kemana. Sudah hilang 40 tahun, saudaraku. Seperti kita di sekarang ya. Dulu waktu SMP, SMA kita belajar fisika, matematika. Dan setelah sudah 20 tahun ini, saya sudah lupa sama fisika. Dan saudaraku, 40 tahun, saudaraku. Bayangkan. Musa di padang gurun, mengembalakan domba. Semua strategi, kepintarannya tentang Mesir sudah hilang. Pengalaman menjadi orang biasa selama 40 tahun di padang gurun yang tiap hari bergelut dengan domba membuat Musa sudah tidak percaya diri lagi untuk mau melawan dan menghadap Firaun. Anehnya saudaraku, justru pada saat ini Tuhan panggil Musa. Maka kita lihat beberapa ketidakpercayaan diri yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan pada saat Tuhan memanggil Musa. Pertama, dia merasa tidak memiliki talenta dalam berbicara. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kedua, Musa merasa tidak mampu meyakinkan orang Israel. Keluaran pasal 4 ayat 1. Jadi dia takut dan gagal. Lalu saat Musa, maka jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu, gimana?
Tanya Musa kepada Tuhan. Yang ketiga, Musa merasa diri tidak lebih baik daripada orang lain. Orang lain ada yang lebih baik. Maka kata Musa kepada Tuhan, dalam Keluaran pasal 4 ayat 13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Yang penting bukan saya. Itu yang Musa ingin katakan. Karena dia merasa dia tidak lebih baik daripada orang lain. Saudaraku, bayangkan orang yang merasa tidak bisa bicara seperti Musa, takut ditolak dan merasa ada orang lebih baik daripada dia, apakah bisa melakukan sesuatu? Saudaraku, saya sering minta cepat pelayanan. Jawabannya selalu, Pak, saya tidak bisa bicara di depan umum. Gimana mau jadi liturgos? Menjadi WL? Ntar saya salah gimana? Kan maluin Bapak yang panggil saya. Maka jangan suruh saya doa, syafaat. Jangan suruh saya liturgos. Jangan suruh saya baca warta. Nanti saya kaku di mimbar. Suruh aja yang lain. Ada yang lain lebih hebat daripada saya. Si A lebih pintar bicara. Atau si B lebih cocok. Nah saudara, kalau menghadapi orang seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya saya tidak bisa memaksa dia, saudaraku. Karena menurut dia, percaya diri adalah dasar bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi karena dia merasa tidak percaya diri, akhirnya dia tidak berani melakukan apa-apa. Padahal saya melihat banyak orang percaya diri, belum tentu juga bisa melakukan sesuatu. Ada orang karena percaya diri, terlalu percaya diri, sekalipun dia nyanyi fals, tapi dia berani aja tampil. Di dunia keartisan, ada beberapa artis yang saya lihat dia nyanyi fals, tapi dia bisa berhasil. Karena saat rekaman suaranya bisa dipoles. Tapi saat dia nyanyi live, dia nyanyi fals dan tidak enak didengar. Tapi karena lagunya enak, penggemarnya tidak masalah. Ada orang yang tidak bisa bicara. Yang penting punya kepercayaan diri, menjual asuransi, dia juga bisa berhasil. Ada orang kalau ngomong irit, malah dia dapat banyak customer. Sedangkan suaminya begitu manis, ada orang begitu pandai bicara, nggak dapat apa-apa ketika dia menjual asuransi. Jadi memang percaya diri itu penting bagi sebuah pekerjaan. Jika orang percaya diri, pekerjaan tersebut bisa jalan sekalipun dia tidak memiliki kemampuan. Jika orang tersebut tidak percaya diri, sekalipun dia pintar, dia tidak akan berhasil. Saya melihat banyak pemuda dan remaja pintar menyanyi, suaranya bagus. Tapi karena tidak percaya diri, dia tidak berani tampil saat disuruh tampil. Jadi percaya diri itu penting. Akan tetapi masalahnya saudara, Tuhan tidak mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel pada saat dia percaya diri. Malahan mengutus Musa pada saat Musa tidak percaya diri lagi. Karena orang percaya diri atau yang terlalu percaya diri, pertama, hal negatif ya dari orang yang terlalu percaya diri. Pertama, cenderung meremehkan pekerjaan. Dilansir dari Psikologi Today, ya, sebuah majalah, dikatakan rasa percaya diri yang berlebihan menimbulkan sejumlah masalah dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional seseorang. Orang yang terlalu percaya diri kerap meremehkan pekerjaan karena mereka cenderung menganggap mudah tugas tersebut sehingga tidak dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, hal negatif dari terlalu percaya diri. Percaya diri berlebihan bisa membuat seseorang kewalahan dalam melakukan pekerjaannya. Karena mereka kerap menerima atau mengambil pekerjaan atau tugas apapun, meski mereka belum punya keterampilan yang mumpuni. Saudara, ada seorang ibu pendeta ya, dikomplain sama jemaat. Lalu saya bertanya, kenapa kamu mengkomplain ibu pendetamu? Dia katakan, ibu pendeta ini ya, semua tugas mau diambil, diterima aja, padahal nggak mampu. Akhirnya apa yang terjadi? Terbengkalai, tidak terurus. Harusnya kalau dia tidak bisa, bilang nggak bisa dong. Tapi karena dia orang yang terlalu percaya diri, maka semua tugas diambil sama dia. Akhirnya bukan sesuai dengan kemampuannya pun diambil, ya. Akhirnya terpenggalai, juga tidak baik ya. Nah, maka di sini kita lihat Tuhan justru memilih orang yang tidak percaya diri seperti Musa pada saat dia tidak percaya diri, supaya dia bisa senantiasa percaya Tuhan. Karena orang yang tidak percaya diri pasti tidak akan mau percaya Tuhan lagi. Dia lebih percaya kepada kemampuan dan kepintarannya. Saudaraku, mengapa Tuhan tidak membutuhkan orang yang percaya diri untuk mengerjakan pekerjaan besar? Saudaraku, jawabannya adalah karena Tuhan mau memakai orang yang bisa menjaga kekudusan Tuhan, bukan orang yang percaya diri. Mengapa? Karena hidup bukan tentang berhasil, tapi tentang bagaimana kita agar bisa menguduskan nama Tuhan di mana kita berada. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan saat bertemu Musa. Tuhan tidak bertanya tentang kemampuan Musa, tetapi dia
memperkenalkan kekudusan kepada Musa dan menyuruh Musa menguduskan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Maka kita lihat di dalam Keluaran pasal 3, 4-5 ya. Ketika dia lihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu dia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudaraku, orang jarang melihat bagian ini. Orang selalu ketika berbicara tentang Musa yang dipanggil, orang selalu membicarakan tentang sesuatu yang di mana Musa dipakai Tuhan. Tapi orang jarang melihat bahwa Tuhan ternyata bukan mencari orang percaya diri, tapi orang yang mau menguduskan akan nama Tuhan. Maka di sini Alkitab ingin mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak membutuhkan orang yang percaya diri, tapi membutuhkan orang yang mau menjaga kekudusan nama Tuhan. Mengapa? Karena apa artinya orang percaya diri, tapi tidak bisa menjaga kekudusan nama Tuhan. Saudaraku, saya tanya kepada saudaraku, jika Anda sebagai bos, Anda pilih orang seperti apa? Orang yang percaya diri atau karyawan yang bisa menjaga kekudusan nama baik perusahaan? Apakah Anda mau pilih orang yang percaya diri tapi dia tidak bisa menjaga nama baik perusahaan dengan bermain wanita dan korupsi? Tidak, bukan? Itulah mengapa kita melihat ada orang yang memiliki percaya diri, tapi saat dia ditemukan selingkuh atau korupsi, dia langsung dipecat oleh perusahaan atau partai. Karena saat itu dia sedang mencemarkan nama perusahaan dan nama partai. Maka dalam relasi Tuhan juga demikian. Tuhan tidak menanyakan kemampuan dan kepintaran Musa. Apakah Musa sudah percaya diri untuk melakukan pekerjaan yang besar? Musa, yang Tuhan lakukan adalah menyatakan kekudusannya dan menyuruh Musa menguduskan dirinya. Karena itu yang lebih penting daripada seseorang yang percaya diri. Kita juga bisa lihat saat Tuhan bertemu Yesaya. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah dia langsung mengutus Yesaya? Yesaya, kamu langsung pergi, saya utus. Tidak, bukan. Tuhan datang dengan kekudusannya dan menyuruh Yesaya menguduskan dirinya. Baru setelah itu Tuhan mengutus Yesaya. Jadi Tuhan tidak butuh kamu percaya diri atau tidak, punya kepintaran atau tidak. Yang Tuhan inginkan dalam setiap pekerjaan kita adalah kita bisa menguduskan nama Tuhan dimanapun kita berada. Saudaraku, apa yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, saudaraku? Yaitu supaya kita menguduskan nama Tuhan, bukan? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu di bumi seperti di surga. Maka jangan berdoa agar nama kita berhasil, tapi doakanlah agar kita mampu membuat nama Tuhan kudus di bumi seperti di surga. Maka Ibrani berkata, kejarlah kekudusan. Jadi bukan kejar jabatan, harta, dan nama baik, tetapi kejarlah kekudusan. Di dalam Ibrani pasal 12-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lihatlah, saat Musa tidak menjaga kekudusan nama Tuhan di depan orang Israel, sekalipun dia berhasil membuat mujizat dan membawa orang Israel keluar dari Mesir, yang gagal masuk Kanaan. Karena apa? Dia tidak bisa lagi menjaga kekudusan nama Tuhan. Maka Tuhan menghukum dia. Nah, itu jelas sekali dikatakan dalam Bilangan pasal 20 ayat 12. Alasan Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke Kanaan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan, ditekankan di sini, tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi saudaraku, nggak percaya diri tidak masalah. Nggak pintar nggak masalah di depan Tuhan. Tuhan bisa memakai Anda yang tidak percaya diri. Tapi yang Tuhan inginkan di dalam setiap pekerjaan kita adalah kita menjaga kekudusan nama Tuhan. Ketika kita tidak bisa menjaga kekudusan nama Tuhan lagi, Tuhan menghukum dan menghentikan Musa sehingga dia tidak masuk ke Kanaan. Saudaraku, jadi apa yang kita pelajari? Pertama, hidup bukan tentang mengejar keterampilan. Harus bisa ini dan harus bisa itu agar kita berhasil. Kita lihat, Tuhan tidak mempermasalahkan Musa tidak bisa bicara. Tuhan akan memberikan kemampuan berbicara kepada Musa karena Tuhan yang menciptakan lidah. Jadi tidak masalah bagi Musa yang tidak bisa bicara. Kita lihat banyak orang sekarang mengejar keterampilan. Dari kecil kita sudah memberikan anak kita supaya les ini, les itu, supaya dia bisa pintar bahasa Inggris, les Inggris, pintar piano, les piano, pintar lukis, bahkan juga supaya untuk dia bisa mempertahankan diri, kita kasih dia les judo atau karate. Dan kita lihat juga sekarang bukan hanya Inggris saja yang penting, kita juga kasih mereka les Mandarin.
dan les yang lain-lainnya. Yang penting bagi kita, dia harus punya keterampilan supaya dia berhasil. Tujuannya supaya nanti dia bisa berhasil, gampang cari kerja. Atau setidaknya kalau dia tidak bisa cari kerja, dia punya keterampilan bisa mengajar orang lain. Hal itu tentu tidak salah, saudaraku, tidak masalah. Tapi banyak dari kita lupa dengan hal kekudusan hidup. Kita tidak mengajar anak kita untuk memiliki dan menjaga kekudusan nama Tuhan. Sehingga banyak orang yang punya keterampilan banyak, tapi hidupnya tidak menguduskan nama Tuhan. Mereka asal besar, pintar nyanyi, pintar main ini dan itu, tapi hidupnya tidak menjaga kekudusan nama Tuhan. Sehingga dia tetap seks bebas, narkoba, dan mabuk-mabukan. Ya saudaraku, jangan berpikir kalau kita tidak bisa bicara berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak orang merasa tidak berguna karena tidak bisa bicara. Tidak bisa ini dan tidak bisa itu. Justru banyak orang terlalu banyak bicara, saudaraku, membuat pekerjaan dan pelayanannya hancur karena menimbulkan banyak konflik yang tidak perlu. Maka sampai Tuhan berkata agar jangan sembarangan ngomong. Jaga lidahmu, supaya kamu jaga lidahmu. Banyak istri hamba Tuhan karena terlalu banyak bicara merusak pelayanan suaminya. Karena dia kerjanya hanya gosip dengan satu jemaat dan jemaat lain. Sehingga seperti mengadu domba. Justru banyak istri hamba Tuhan yang tidak bisa bicara, justru pelayanan suaminya menjadi baik. Banyak pejabat publik juga seperti itu. Suaminya diberi hukuman karena istrinya terlalu banyak bicara. Sehingga sampai salah bicara, menyinggung pemerintah dan suaminya harus dihukum. Kita bisa lihat dalam media ini ya. Jadi Tuhan tidak butuh orang pintar bicara. Yang Tuhan butuhkan adalah orang yang bisa menjaga kekudusan nama Tuhan. Bagi yang tidak bisa bicara, supaya bisa bicara, Tuhan berikan kemampuan itu. Tidak susah bagi Tuhan. Maka seperti Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu dihadapkan pada pengadilan, kamu jangan takut harus bicara apa. Karena Roh Kudus akan mengajari kita bicara. Kita lihat Markus pasal 13-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Maka selain mengajar kepintaran, jangan lupa kita mengajar kekudusan hidup, agar kita bisa menguruskan nama Tuhan dimanapun kita berada. Selain kita mengajarkan kepintaran kepada anak, kita juga harus mengajarkan kekudusan nama Tuhan dijaga dimanapun dia berada. Pelajaran kedua, hidup bukan tentang berhasil atau gagal, saudaraku. Musa takut orang Israel tidak mau dengar dia. Saat itu, dia akan merasa malu dan gagal. Bagi Tuhan, berhasil atau gagal bukan menjadi hal utama. Tuhan juga akan berikan kemampuan kepada Musa untuk melakukan mujizat agar orang Israel percaya. Jadi yang penting bagi Musa, dia mau menjaga kekudusan nama Tuhan. Apa artinya orang bisa membuat orang berhasil? Dengar dia. Kalau tidak bisa menjaga kekudusan nama Tuhan, semua bangsa akan mengikuti dia dan rusak. Itulah yang dilakukan oleh Yeroboam. Dia bisa membuat orang Israel mendengar dia untuk melawan Rehabim, anak Salomo. Tapi saat dia memimpin orang Israel, dia tidak menjaga kekudusan nama Tuhan. Yeroboam mendirikan berhala bukan menyembah Tuhan yang sudah mengangkat dia menjadi raja Israel. Dia menyesatkan semua orang Israel sehingga keturunannya ikut menyembah berhala. Maka sejak itu banyak raja setelah Yeroboam ikut berbuat jahat dan meninggalkan Tuhan. Tidak ada artinya orang bisa pintar membuat orang lain ikut dia, tapi jika hidupnya tidak menguduskan nama Tuhan. Saudaraku, kita lihat Alkitab berkata, Nadab, anak Yeroboam, yang memerintah anak Israel 2 tahun lamanya, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Di 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 25-26. Demikian juga saat Baesa menjadi raja, dia hidup menurut dosa Yeroboam. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 34. Ia, Raja Baesa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan setelah hidup menurut tingkah laku Yeroboam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Hal itu juga terjadi pada saat Zimri menjadi Raja Israel. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 19 dikatakan, Zimri juga hidup menurut dosa Yeroboam. Ya. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, Zimri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan setelah hidup menurut tingkah laku Yeroboam dan menurut dosa Yeroboam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi tidak ada gunanya orang bisa mendapatkan banyak pengikut jika tidak menguruskan nama Tuhan. Karena nanti pengikutnya akan mengikuti dia
hidup dalam dosa juga. Jadi tidak masalah saudaraku, gagal atau berhasil. Yang penting ketika kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berhasil. Yang penting kita mau menjaga nama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak memakai orang kuat, tapi orang lemah. Saudaraku, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak mengutus Harun, kakaknya, yang percaya diri, karena dia memang pintar bicara. Malahan saudara, Tuhan mengutus Musa yang tidak bisa bicara. Harun yang percaya diri hanya jadi juru bicara Musa yang tidak percaya diri. Mengapa saudaraku? Karena memang di dalam kelemahan manusia lah Allah baru bisa bekerja dengan sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Jadi cara kerja Tuhan berbeda dengan manusia, saudaraku. Saudaraku, biasanya kita akan pilih yang mudah-mudah, saudaraku ya. Tapi kita lihat Tuhan justru panggil Musa pada saat dia berumur 80 tahun. Maka saudaraku yang berumur 80 tahun ke bawah, jangan merasa tidak berguna lagi. Justru mungkin Tuhan akan memakai Anda pada saat Anda berumur 50 atau 60 tahun atau 70 tahun. Selama hidup kita, baik sudah tua, Tuhan tetap bisa pakai Anda. Jangan merasa kalau sudah tua tidak berguna lagi. Ingat, Tuhan memanggil Musa saat Musa berumur 80 tahun. Tuhan memberikan anak kepada Abraham bukan pada saat Abraham masih muda, tapi saat dia berumur 100 tahun. Saudaraku, cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja manusia. Bagi manusia, ketika sudah 70 tahun, karena memang dunia membuat seperti itu. Orang yang sudah 60 tahun, atau ada yang 65 tergantung perusahaan, langsung dipensiunkan karena dianggap apa-apa sudah tidak berguna lagi. Nah, itu membuat kita merasa kalau sudah 65 tahun kita sudah tidak berguna lagi. Saudaraku, Tuhan tidak demikian. Justru Tuhan banyak sekali memakai orang yang umur 60 tahun ke atas atau 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun, ada 110 tahun dipakai oleh Tuhan. Jadi selama Anda masih hidup, Anda masih berguna. Kita akan dipakai Tuhan kalau kita mau. Maka jangan merasa diri tidak berguna lagi. Justru dalam kelemahan kita lah Tuhan bekerja dengan sempurna. Maka kita juga jangan takut, kita lemah, kita tidak bisa apa-apa. Ingat saudaraku, Tuhan memakai orang lemah, bukan orang kuat. Dan karena dalam kelemahan manusia, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Demikian juga jangan merasa tidak cocok lagi kita untuk melayani Tuhan. Ada orang berkata kepada saya tidak cocok jadi istri hamba Tuhan. Yang cocok itulah si A, karena dia lebih pintar bicara, dia bisa pintar mendekati orang. Karena masalahnya adalah justru Tuhan tidak pakai orang yang pintar. Tidak pakai orang pintar bicara, orang dekatin orang pintar, bukan. Malah memakai kamu yang merasa tidak memiliki apa-apa. Karena kuasa Tuhan baru bisa bekerja dengan sempurna di dalam kelemahan kita, dalam kelemahan kamu. Jadi jangan merasa tidak cocok. Karena Tuhan justru memakai kita yang banyak kekurangan. Maka jangan berkata, saya tidak bisa menyanyi, tidak bisa bicara, tidak punya apa-apa. Maka saya tidak mau menjadi majelis, yang mau menjadi ini dan sebagainya. Tidak, saudaraku. Justru di dalam kelemahanmu lah Tuhan bisa bekerja dengan sempurna. Jika Tuhan mau memakai kamu, jangan takut. Justru dalam kelemahanmu Tuhan bisa bekerja dengan sempurna. Sama seperti Tuhan tidak memakai Harun yang pintar, tapi memakai Musa yang merasa kurang. Dia juga akan memakai kamu yang merasa tidak mampu. Karena kuasa Tuhan bisa bekerja dalam kekurangan dan kelemahanmu. Yang penting kamu mau menjaga kekudusan nama Tuhan. Nah, saudaraku, lalu kita bertanya bagaimana kita bisa menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, satu, yaitu kita memisahkan diri dari dosa. Mungkin kita bertanya, saya bukan orang kudus, bagaimana bisa menguduskan nama Tuhan? Saya beritahu saudara, kita dipanggil bukan karena kita kudus, tetapi kita dikuduskan supaya kita menjadi kudus. Apakah Musa sudah kudus saat Tuhan panggil? Musa sudah membunuh. Dia tidak kudus. Lalu mengapa Musa tetap dipakai sekalipun dia tidak kudus? Ingat, Tuhan memanggil Musa bukan karena Musa sudah kudus, tapi Tuhan memanggil Musa supaya Musa hidup kudus. Bagaimana agar Musa hidup kudus? Maka Musa harus memisahkan diri dari dosa. Itu artinya kudus. Kudus artinya bukan kita sudah tidak berdosa lagi, tapi kita memisahkan diri dari dosa. Banyak orang berpikir, setelah menjadi orang Kristen kita otomatis menjadi kudus. Maka kita tidak berusaha memisahkan diri dari dosa. Kita tidak memisahkan diri dari merokok, kecanduan rokok. Tidak memisahkan diri dari kecanduan minuman keras sehingga masih mampu-mampukan berjudi dan bermain wanita. Malahan kita tetap enjoy dan menganggap wajar saya berdosa. Saya suka hal seperti itu karena saya manusia. Maka saudaraku, sepanjang hidup kita menjadi orang Kristen yang tidak bisa
menguruskan nama Tuhan. Karena kita masih menikmati dosa. Akan tetapi ingat saudaraku, kita harus memisahkan diri dari dosa. Tapi juga bukan berarti kita menjauhi dunia. Mengapa Daniel dan kawan-kawan bisa tetap hidup kudus di tengah orang yang berdosa? Apakah mereka memisahkan diri dari dunia? Tidak, bukan. Mereka tetap hidup bersama dengan orang Babel. Tapi mereka tetap bisa menjaga kekudusan nama Tuhan, yaitu mereka apa, saudaraku? Memisahkan diri dari dosa mereka dengan tidak ikut makan makanan persembahan raja. Saat orang di sekitar mereka makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, mereka memisahkan diri tidak makan makanan itu. Saat orang Babel menyembah patung, mereka memisahkan diri tidak menyembah patung. Jadi untuk hidup kudus tidak perlu meninggalkan dunia, saudaraku. Kita tetap bisa hidup di dunia dengan orang-orang yang berbeda dan berdosa. Tapi kita harus memisahkan diri dari dosa mereka dengan tidak ikut mereka melakukan dosa. Jadi bukan memisahkan diri dari mereka dan dari dunia. Yesus yang tidak berdosa tetap hadir di dalam dunia yang berdosa. Bahkan berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Mengapa Yesus tidak tercemar? Karena dia memisahkan diri dari dosa dengan tidak ikut berdosa dengan mereka. Sehingga sekalipun Yesus makan bersama orang berdosa, Yesus tidak tercemar dosa. Kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkata mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudara, apa beda orang Farisi dan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tinggal bersama orang berdosa, tapi dia memisahkan diri dari dosa mereka. Tidak ikut mereka berdosa. Orang Farisi memisahkan diri daripada dunia, tapi mereka tetap hidup dalam dosa. Sehingga mereka melakukan hal kemunafikan. Jika kita belum memisahkan diri dari dosa, sekalipun kita memisahkan diri dari dunia, tidak mau bergaul dengan orang lain, kita juga bisa tidak berdosa. Apakah di rumah ketika Anda sendirian Anda tidak bisa berdosa? Tidak bisa berdosa, bukan? Anda tidak bisa iri, benci, dendam pada orang lain. Justru saat sendiri, semua kebencian, dendam, dan iri pada orang lain bisa muncul. Seperti layar film yang muncul di depan kita. Memberikan tontonan semua masa lalu kita keluar tentang kebencian kepada orang lain. Jadi saat itu kita tetap berdosa sekalipun kita sendirian di hutan, di gunung, dan di tempat jauh. Saudaraku, saya tanya, Anda kecanduan merokok. Mengapa Anda tetap merokok? Karena Anda tidak berusaha memisahkan diri dari rokok, bukan? Maukah saya tantang hari ini Anda memisahkan diri dari rokok? Pasti tidak mau. Kemungkinan Anda tidak mau, bukan? Saudara yang masih mabuk-mabukan, saya tantang Anda hari ini. Mau tidak? Mulai hari ini Anda memisahkan diri dari minuman keras. Kemungkinan Anda mengatakan, tidak, saya tidak bisa. Jadi jelas karena memang Anda masih suka minum dan berdosa. Jadi tidak heran Anda tidak berbuah karena Anda tidak mau memisahkan diri dari dosa. Tapi ingat saudaraku, saya berkata, sekalipun kita tidak diselamatkan karena kita tidak kudus, bukan orang kudus. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus hidup kudus. Jika kita tidak hidup kudus dan masih hidup dalam dosa, maka pertanda kita bukan anak Tuhan. Dan ranting-ranting yang tidak berguna akan dibuang oleh Tuhan juga. Apa beda saudaraku bunga, teratai, dan bunglon? Keunikan tanaman teratai adalah sekalipun bunga teratai berada di dalam air yang berlumpur dan kotor, warna bunganya tetap semakin cemerlang. Bahkan tahu tidak, saudaraku, semakin kotor airnya, semakin terang warna bunganya. Sedangkan bunglon, kulit luar tubuhnya bisa berubah warna mengikuti warna tempat di sekitarnya. Jadi saudaraku, banyak orang Kristen itu seperti bunglon. Di mana kita berada, kita seperti dunia. Di tempat orang berjudi, kita ikut berjudi. Tempat orang mabuk, kita bermabuk. Tempat orang korupsi, kita ikut korupsi. Saudaraku, itulah banyak orang Kristen yang tidak memisahkan dari dunia. Harusnya kita bisa menjadi bunga teratai, saudaraku. Sekalipun kita berada di lingkungan yang berdosa, berjudi, merokok, menipu, mabuk-mabukan, kita tetap bisa memisahkan diri dari dosa. Sinar Kristus semakin terang menyinari orang sekitar kita. Dan kita harus mampu berkata tidak kepada teman orang lain yang melakukan dosa. Dan tetap berteman dengan mereka. Dan tidak ikut mereka berdosa. Itulah bunga teratai. Itulah orang Kristen yang Tuhan inginkan. Yaitu menjaga kekudusan dimanapun kita berada. Saudaraku, setelah kita menguruskan diri dengan memisahkan dari dosa, ada beberapa hal yang bisa kita kuduskan. Pertama, menguruskan harta kita. Bagaimana kita menguruskan harta kita agar menjadi kudus? Saudaraku, kita memisahkan uang kita untuk Tuhan.
Itu yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik para manusia maupun para hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Keluaran pasal 13 ayat 2. Seperti Tuhan perintahkan agar anak yang pertama dan anak pertama daripada binatang dan harta. Waktu itu harta mereka ya binatang ya. Yang pertama lahir harus dipisahkan untuk Tuhan. Maka anak yang lahir selanjutnya menjadi kudus. Maka kita juga harus memisahkan uang daripada hasil pekerjaan kita, 10% atau persembahan syukur untuk Tuhan. Ya, maka di situ setelah itu harta kita akan menjadi kudus. Maka persembahan bukan sekedar kita memberi, tapi kita sedang menguduskan harta kita. Yang kedua, menguduskan pasangan kita. Saudaraku, bagaimana kita bisa menguruskan pasangan kita? Yaitu dengan tidak menceraikan mereka. Ini cara menguruskan pasangan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi pernikahan bukan sekedar hanya mencari bahagia, tapi kita selalu menguduskan pasangan kita agar menjadi tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Maka kita lihat juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat celah. Jadi saudaraku, kita lihat, hai suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga hai istri, hormati suami. Maka di situ ketika kita bisa saling mengasihi dan saling menghormati, maka keluarga kita akan utuh dan kita menguduskan akan pasangan kita menjadi tidak bercacat celah sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Jadi pada suatu suami mengasihi istri dan istri mengasihi suami, mereka tidak bercerai, bukan? Sehingga mereka saling menguduskan sehingga menjadi tidak bercacat celah sampai bertemu dengan Kristus. 3. Menguduskan hari kita. Kita juga bisa menguduskan hari kita. Bagaimana menguduskan hari kita, saudaraku? Yaitu dengan memisahkan satu hari untuk Tuhan. Itulah Sabat, saudaraku. Tuhan sudah memberikan 6 hari kepada kita untuk bekerja. Jadi hari ke-7 harus kita kuduskan dengan memisahkan hari tersebut khusus untuk Tuhan. Dengan demikian kita sudah menguduskan seluruh hari dalam 1 minggu tersebut. Maka saudaraku, maukah saudara mulai hari ini bukan sekedar mengejar uang, tapi mau menguduskan nama Tuhan dalam seluruh hidup kita. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita, yaitu supaya kita menjadi kudus dan menguduskan nama Tuhan. Silakan jawab kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Baik, saudara akan bersyukur Tuhan sudah menolong kami. Banyak hal yang kami tidak sadari selama ini. Kami hanya mengejar harta, nama, mengejar dunia ini. Kami lupa bahwa hidup kami harus menguduskan namamu dimanapun kami berada. Padahal itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap kali kami harus berdoa agar namamu kudus di bumi seperti di surga. Tapi kami sering melupakan itu, Tuhan. Kuatkan kami Bapa, mulai hari ini kami boleh memikirkan hal itu. Sehingga dimanapun kami berada, di keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, dan bergaul, di sekolah, di tempat dimanapun kami berada, pakailah kami, biar kami bisa menguduskan namamu di bumi ini seperti di surga. Menguduskan keluarga kami, menguduskan harta kami, menguduskan tempat kami bekerja, menguduskan pasangan kami, sehingga namamu dikuduskan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.